Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya? Apakah itu suara tangisan? Tidak, bukan itu. Ketua Anda. Ketua, hati-hati. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selamatkan anak itu dulu. Tapi kau, Aku memang ditakdirkan tidak punya anak. Anak ini memang ditakdirkan bersamaku. Mulai sekarang dia akan menjadi anakku. Aku membesarkannya dengan tanganku sendiri. Semua yang kumiliki, secara alami akan menjadi miliknya. Uang, kalau begitu. Yutong adalah putri kandung kita. Apa salahnya kami membawanya pergi? Benar sekali. Selain itu, kami juga mengatur pernikahan. Untuk Yutong, meskipun pihak lain adalah orang bodoh, harga pengantinnya adalah 200.000 yuan. Dia adalah putri kandungmu. Jadi kenapa kalau dia putri kita sendiri? Putri kita sendiri. Aku beritahu padamu, itu adalah berkahnya. Bisa mendapatkan sejumlah uang mahal untuk kita. Tetapi Anda harus memberikan 200.000 yuan ini. Lalu gadis ini. Di kartu ini, ada 300.000 yuan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Yaozu, Adik laki-laki, Li Yaosu. cepat pergi makan. Bermain setelah makan. Mata Anda akan rusak. Tinggalkan aku sendiri. Level ini sudah sulit. Berhenti membuat keributan di sini. Ayah, Ibu. Aku kembali. Ibu, Siapa ini? Ibu. Aku. Yutong. Yutong. Masuk. Kenapa Yutong kembali? Mungkinkah dia di sini untuk mengakui kita? Jika dia ingin mengakui kita, biarlah. Siapa peduli? Lihat otakmu. Bukankah kita sudah menerima 300.000 yuan dari ibu angkatnya? Kami bilang kami tidak akan mengakuinya. Tetapi jika dia ingin mengakui kita, apa yang bisa kita lakukan? Selain itu, kekayaan ini dikirim ke depan pintu kita. Anda harus menerimanya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Rumah ibu angkatnya. Terdaftar atas namanya. Nilainya 500.000 yuan. Bukankah itu berarti aku bisa mendapatkan konfigurasi baru, memainkan Black Myth Wukongku lagi, hanya tahu caranya bermain? Berhenti makar, cepat jemput dia. Ibu dan ayah. Ibu? Putriku, Ini adik laki-lakimu. Cepat duduk. duduk. Duduk di sini. Ibu akan mengambilkanmu makanan. Putri, jangan berpikir makanan di rumah itu tidak enak. Tunggu sampai kau pulang untuk makan dengan benar. Kau tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Makan. Masakan rumahan. Ibu? Sopan sekali. Putra, kemarilah. Ambil ini, jangan jijik. Ayah. Apa maksudmu dengan ini? Jangan katakan apapun, Putri. Ayah minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun ini, ayah tidak bisa berada di sisimu untuk menjagamu. Di dalam hatiku, Baiklah, ayah. ayah, ibu, ini uang sewa kita untuk bulan depan. Kamu memberikannya kepada adikmu. Apa yang akan kita lakukan? Kau berandal kecil. Ini seharusnya milik adikmu. Apa kau tahu itu? Selama bertahun-tahun ini, kami tidak berada di sisi adikmu. Dia pasti menjalani kehidupan yang menyedihkan sendirian. Mulai sekarang, keluarga kita, asalkan kita bersama, bahkan jika kita tidur di jalanan, itu bukan masalah besar. Ayah, jangan khawatir. Aku punya uang. Aku tidak akan membiarkan kalian tidur di jalanan. Kau anak kecil. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah? Ayah, aku benar-benar punya uang. Ibuku. Tidak, itu tidak benar. Si pelaku perdagangan itu, dia punya rumah. Senilai 500.000 yuan. Sekarang atas namaku. Senilai 500.000 yuan. Bisakah kita mendapatkannya kembali? Ya, jangan khawatir.
Aku pasti akan mendapatkan ini, rumah kembali. Bagus. Xiao Wen, pergi ke kantor polisi dan periksa surat keterangan penelantaran dari saat Ye Yutong ditelantarkan. Kirimkan padaku secepatnya. Dengan dokumen ini, akan lebih mudah untuk membubarkan hubungan adopsi antara aku dan Ye Yutong di masa depan. Mungkin akan tidak terlalu merepotkan. Yepin, keluar dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Tentu saja untuk membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan. Bayar harganya. Benar sekali. Yiping, dulu kau berkolusi dengan para pedagang manusia untuk menculik dan menjual putriku. Kau pikir kau bisa lolos penculikan dan perdagangan manusia? Kau berbohong. Kau hanya mengada-ada. Apa kau ingin aku memanggil polisi dan menyelidiki secara menyeluruh? Yepin, asalkan kau dengan patuh menyerahkan rumah itu kepada kami hari ini, kami bisa membiarkan masalah ini tidak The film dihukum. was translated and narrated by M. Meminta rumah padaku. Ye Yutong, rumah ini dulu. Bagaimana bisa terdaftar atas namamu? Apa kau ingat? 20 tahun yang lalu. Ibu, Ibu, bangunlah. Tolong, jangan tinggalkan aku. Yutong tidak ingin menjadi tunawisma. Yutong, jangan menangis. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Ketika kita membeli rumah baru nanti, aku akan mencantumkan namamu di sana. Yutong tidak akan menjadi tunawisma. Ya Yutong, ini bukan hanya tentang rumah ini, tapi juga kakiku. Dulu, aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Aku tidak memintamu menyelamatkanku. Kau menawarkannya sendiri. Siapa yang bisa kau salahkan? Bukankah itu salahmu sendiri karena terlalu murah? Ya. Aku seharusnya tidak melakukan banyak hal. Tapi hal terburuknya adalah membesarkanmu. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku benci. Jelas-jelas kaulah yang berkolusi dengan pedagang anak dan menyebutnya adopsi. Betul sekali. Jika bukan karena kau saat itu menculik Yutong kami, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan? Dasar kau pedagang anak terkutuk. Kau pikir kau bisa membodohiku selama sisa hidup putriku? Dulu, kau jelas-jelas menelantarkannya. Jika aku tidak menemukannya dari pinggir jalan, dia pasti sudah lama mati. Apa kau punya bukti? Kau bahkan tidak punya bukti apapun. Kalian pedagang anak. Untuk menghindari hukuman, kau bisa mengarang omong kosong apapun. Kau ingin buktikan? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Cukup. Mereka adalah orang tua kandungku. Bagaimana mungkin mereka meninggalkanku? Ini kau, membesarkanku meskipun kita tidak memiliki hubungan darah. Bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang dariku? Untuk menghidupimu di usia tua? Ye Yutong, aku sudah membesarkanmu selama 25 tahun. Aku tidak pernah sekalipun berpikir kau akan membalas budiku sedikit pun. Siapa yang akan percaya itu? Hanya orang tua kandung yang akan melakukan hal seperti ini. Apakah kau orang tua kandung? Apa kau begitu yakin bahwa orang tua kandungmu adalah orang baik? Ye Yutong, kenapa kau tidak menggunakan otakmu dan berpikir jika mereka bisa meninggalkanmu dulu? Mereka bisa menjualmu sekarang. Tutup mulutmu. Cukup. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah orang tuaku? Kau pikir kau ini siapa? Hingga bisa dibandingkan dengan mereka. Tepat sekali, orang-orang seperti kalian pedagang. Kenapa kau mencoba untuk melemparkan lumpur pada kami? Yutong ini adalah putri kandung kami. Bagaimana mungkin kami menjualnya? Baiklah. Ya Yutong, ingat apa yang telah kau lakukan hari ini? Sekarang, pergi dari sini segera. Kenapa aku harus keluar? Ini rumah putriku. Itu benar. Kau yang seharusnya keluar. Ini adalah rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa kau sudah lupa? Kaulah saat itu yang secara pribadi mengalihkan rumah ini ke namaku. Sebelum aku mengusirmu, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal, berlutut dan minta maaf kepada orang tuaku. Apa yang kau katakan? Adikku menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kenapa kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia?
Ya Yutong, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Benar sekali. Kau mungkin The film was Sudah menjadi benih yang buruk translated sejak and kecil. narrated by M Media. ini juga salahku. Selama bertahun-tahun, aku benar-benar membesarkan seekor ular di dalam rumput. Berhenti bicara omong kosong. Cepat berlutut, minta maaf dan pergi. Kau ingin aku meminta maaf dan mengakui kesalahanku? Mustahil. Yepi, jika kau tidak bersujud dan mengakui kesalahanmu hari ini, dan keluar dari kamar ini, jangan harap bisa bertemu siapapun. Kenapa mati? Sudahlah, aku akan mengantarkannya sendiri. Direktur Xiao, perusahaan memiliki dokumen mendesak yang memerlukan peninjauan dan tantangan sederhananya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Berikan padaku, kami akan berpatroli di sana, kami akan membawanya kepada Anda di jalan. Baiklah, terima kasih banyak. Cepat berlutut dan minta maaf. Mustahil lepaskan aku. Kau minta maaf padaku, jika itu menunda reuni keluarga kami, aku akan membuatmu menderita. Ya Yutong, jika mereka benar-benar ingin mengenalimu, mengapa mereka meminta uang padaku untuk memutuskan hubungan? Apa kau punya otak? Putuskan hubungan. Yutong, kami adalah orang tua kandungmu. Bagaimana mungkin kami meminta uang padanya? Apakah kau memintaku uang atau tidak? Periksa pengawasan properti dan kau akan tahu. Diam. Kau hanya mencoba untuk tidak mengembalikan rumah ini kepada putriku. Kau bicara omong kosong. Benar. Itu Yeti. Orang tuaku selalu jujur seumur hidup mereka. Dan sekarang kamu memfitnah mereka. Apakah kamu ingin memaksa mereka sampai mati? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti mereka lagi. Berlutut, kau berlutut untukku dan minta maaf kepada mereka. Ya Yutong. Akan kukatakan lagi padamu. Aku tidak menjualmu. Aku juga tidak memaksa orang tuamu sampai mati. Tentu saja kau sekarang belum sempat melakukan apapun karena aku di sini. Seumur hidup ini, selama aku di sini, kau, Yiping, ditakdirkan untuk kesepian selama sisa hidupmu dan ditolak oleh dunia. Beraninya kamu memukul adikku. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Wanita sepertimu pantas tidak punya anak selama sisa hidupnya. Sebaiknya kau mati saja dengan bersih. Beraninya kau memukul putriku. Jika kau tidak berlutut hari ini, aku belum selesai denganmu. Yiping, kau menculik dan menjualku. Apa kau percaya bahwa aku bisa mengirimmu ke kantor polisi kapan saja dan membuatmu menghabiskan seluruh hidupmu di penjara? Kalau begitu panggil polisi. Hati nuraniku bersih. Aku hanya takut bahwa orang tuamu yang sia-sia itu tidak akan berani. Aku ingin melihat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang harus kita takuti? Yuton, kami hanya tidak ingin berurusan dengannya. Kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kalau begitu aku akan menelpon polisi sekarang. Aku akan lihat bagaimana kau bisa mengelak nanti. Dengarkan apa yang ibu katakan tentang ini. Ini sedikit rumit. Yuton, kita bisa bernegosiasi dulu. Tidak perlu memanggil polisi. Ibu, ayah. Kalian terlalu berhati lembut. Itulah mengapa kalian membiarkan wanita ini berhasil. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Halo, kami dari polisi. Tolong buka pintunya. Polisi datang tepat waktu. Yiping, kau menculik dan menjualku dulu. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas dan membuatmu membusuk di penjara. Bagaimana kau akan membuatku membusuk di penjara? Yutong, tidak peduli betapa tak tertahankannya Yiping. Dia tetap ibu angkatmu. Yuton, biar ku beritahu, kami sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Meskipun dia tidak benar, dia adalah ibu angkatmu. The film was translated Kebaikan membesarkanmu and tidak bisa narrated dilupakan. by M Benar Media. sekali. Aku tidak mampu membalas kebaikan membesarkanku. Lebih baik biarkan polisi yang mencari tahu. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Karena kau bersikeras berjalan di jalan buntu.
maka aku akan membantumu. Tidak apa-apa, Ibu, Yutong. Apa yang terjadi? Petugas polisi. Mereka melakukan pelanggaran. Pak polisi, bukan seperti itu. Rumah ini sekarang atas namaku. Wanita ini adalah seorang pedagang. Penjual manusia. Siapa namamu? Yi Yutong. Jadi kamu Yi Yutong. Benar. Informasi yang saya punya di sini menunjukkan bahwa kamu dulu ditinggalkan. Nona Yeping yang menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Tertulis jelas hitam di atas putih. Kamu ditinggalkan tahun itu. Yeping yang menyelamatkanmu. Mustahil. Orang tuaku tidak akan meninggalkanku. Tidak ada harapan. Ayah. Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini murni kesalahpahaman. Masalah ini sangat rumit, tidak bisa dijelaskan. Hanya dengan beberapa kata, kita tidak akan membicarakannya hari ini. Jangan bicarakan itu untuk sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Bicarakan nanti. Petugas, mereka membuat masalah di rumahku. Aku memintamu untuk mengusir mereka. Istri, apakah kita mematikan gas di rumah? Apakah kita mematikannya? Tidak, Anak perempuan, ayo pulang cepat. Lepaskan dia hari ini. Ayo pergi. Ayo pergi anak perempuan. Ayo pergi. Putri, pulanglah dan makan sup. Ibu membuatkan sup untukmu. Begitu Mega. Dalam hidupku, aku belum pernah ke tempat yang mewah seperti ini, Ayah. Ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Ayah, ibu, jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan kali ini juara pertama, acara semacam ini, kalian bisa datang kapanpun kalian mau. Baiklah, baiklah, baiklah. Bagus. Kenapa dia ada di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana aku? Itu bukan urusanmu. Lebih seperti kau. Aku ingat, orang yang tidak lolos ke final. Tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tidak apa-apa, wajar jika kamu tidak tahu. Tapi aku bisa dengan sangat jelas memberitahumu. Juara pertama dalam kompetisi ini akan menjadi milikku. Kalau begitu silakan. Apa yang kau lakukan? Kamu pikir acara semacam ini adalah tempat yang bisa kamu datangi begitu saja jika kamu mau? Atau apa kamu bilang kamu ingin melihatku mendapatkan juara pertama dan kemudian berlutut dan memohon padaku untuk menjagamu di hari tua? Yiping, Yutong adalah putriku. Hadiah uang yang dia menangkan dalam kompetisi pasti akan menjadi milikku. Jangan pernah memikirkannya. Ya, biar aku beritahu. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah rumah denganmu tempo hari. Jangan di sini mengambil 1 inci dan menginginkan 1 mil. Sepertinya kau ingin aku memanggil polisi lagi. Berani-beraninya kamu menyebutkannya. Terakhir kali kamu menggunakan cara yang tidak bermoral untuk memalsukan dokumen dan menipu polisi. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Kau semuanya datang dan lihat. Wanita ini menculik dan menjual anak-anak dan menindas yang lemah. Mengetahui bahwa aku akan menjadi kaya. Dia sangat tidak tahu malu, sehingga aku tidak bisa menyingkirkannya sekeras apapun aku mencoba. Ini tidak terlihat seperti seorang pedagang manusia. Orang-orang zaman sekarang, semuanya terlihat sopan di permukaan, dan kau tidak bisa tahu sama sekali. Apa kau tahu bahwa pencemaran nama baik di muka umum memiliki tanggung jawab hukum? Pencemaran nama baik. Jika kamu tidak mengikutiku, bagaimana kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Benar sekali, dia tahu putriku akan memenangkan penghargaan, memenangkan tempat pertama, dan mengikuti seperti anjing, menggonggong sepanjang jalan. Apa kau cemburu? Tempat pertama, kau terlalu memujinya. Kompetisi malam ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan tempat pertama. Kamu bicara omong kosong. Sudah ditakdirkan bahwa aku akan mendapatkan juara pertama. Sama sekali tidak mungkin untuk ada perubahan apapun. Untungnya aku ingat kejadian di kehidupan sebelumnya dengan sangat jelas. Jika tidak, aku benar-benar akan dibodohi oleh wanita celaka ini. Kelicikannya sangat dalam. Jika dia bisa datang, dia pasti percaya diri. Adalah hal yang baik untuk memenangkan tempat pertama. Tetapi ibu angkat ini menyanyikan nada yang berbeda di sini. Kupikir dia pasti punya niat buruk. Ayah, aku tidak menyangka. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saat dia memenangkan ini, 1 juta, maka kita tidak perlu khawatir. Li Qiang. Lalu pernikahan kita dengan si lumpuh Huang.
Ini. Biar ku beritahu. Mari kita dapatkan bonusnya dulu. Kita tidak boleh membiarkan wanita gila ini merebut bonus kita. Itu masuk akal. Aku menyarankanmu, pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Benar sekali. Keluar sekarang. Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu, seorang pedagang manusia. Kalian, cepat cari seseorang, cari petugas keamanan, usir wanita gila ini dari sini, cepat. Panggil seseorang sekarang. Berani kau? Lihat apakah aku berani. Pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Yi Yutong, kau bertindak terlalu jauh. Xiao Wen, aku menyarankanmu untuk menghormatiku. Jika tidak, ketika aku menjadi atasan langsungmu, kamu akan menyesal. Direktur Yi, ini adalah laporan keuangan kuartal terakhir perusahaan. Silakan dilihat. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menjadi atasan langsungku? Atasan langsungku akan selalu hanya satu orang. Bukankah ini Direktur Xiao? Wanita The film ini was benar-benar berani translated memanggilnya and dengan nama. narrated by M Media. Putri. Orang ini sepertinya orang penting. Jangan sampai kita menyinggung orang penting. Yutong, atau sebaiknya kita lupakan saja. Kita tidak mampu menyinggung orang ini. Betapa konyolnya. Apa yang perlu ditakutkan? Xiao Wen, tahukah kamu bahwa setelah aku mendapatkan juara pertama, kamu akan dengan hormat menyerahkan bonusnya kepadaku dengan kedua tangan, dan kamu juga akan dengan sopan menyambutku untuk bergabung dengan perusahaan. Yi Yutong, apa kau begitu yakin bahwa kau bisa mendapatkan tempat pertama? Aku hanya tahu. Yiping, tahukah kamu ketinggian seperti apa yang akan aku capai di masa depan? Aku, Yi Yutong, akan menjadi ketua perusahaan berikutnya. Jika di masa lalu, kau mungkin benar-benar bisa menjadi penerus ketua, tapi sekarang, kau sama sekali tidak punya kesempatan. Lupakan saja. Jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi. Buang-buang waktu saja. Silakan lewat sini. Berhenti. Mengapa dia bisa masuk? Aku adalah pemenang juara pertama. Nona Ye, aku bisa dengan bertanggung jawab memberitahumu bahwa namamu tidak ada dalam daftar final hari ini. Kau tidak ada di dalamnya. Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Xiao Wen, kau lebih baik mengerti tempatmu. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mencurigakan. Bentley International Port memiliki personel notaris untuk pengersipan. Apa yang terjadi? Panggil staf ke sini. Kita akan tahu begitu kita bertanya. Mohon semua bersabar. Aku akan pergi sekarang untuk menghubungi personel notaris. Kau memanggil siapa? Mencurigakan. Ini. Yuton. Mungkinkah ada perubahan? The Tempat film pertama was ini aslinya translated milikku. and narrated by Perubahan M apa yang Media. mungkin terjadi? Orang yang seharusnya khawatir. Seharusnya Xiao Wen. Begitu aku mendapatkan bonus dan menjadi ketua perusahaan, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecatmu. Kakak, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Benar sekali, jika mereka berani untuk tidak mengakuinya, maka kita juga tidak bisa dianggap enteng. Jangan khawatir, Ibu, tempat pertamaku adalah sudah pasti. Tunggu dan lihat saja. Seorang notaris sudah tiba. Halo semuanya, aku dari Lenny International Corp, seorang notaris. Hari ini, aku akan memutar rekaman untuk semua orang. Sekarang kita mulai. Diskusi pemungutan suara. Bagaimana pendapat kalian semua tentang kontestan nomor 4 Yi Yutong? Bagaimana? Menurutku logikanya kacau. Pengaturan aktivitasnya juga sangat kekanak-kanakan. Aku tidak berpikir ada orang yang akan berpikir pekerjaan ini baik-baik saja, kan? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat yang berikutnya. Karya kontestan. Nona Yi Yutong, bolehkah aku bertanya bagaimana kau tahu kau telah memasuki final? Mustahil. Bagaimana mungkin aku tidak masuk final? Baiklah.
Karena Nona Yi tidak memeriksa situs web resmi untuk melihat pengumuman final kami, maka hari ini aku akan menunjukkan kepada semua orang. Ini? Bagaimana bisa begini? Jadi Ye Yutong hanya menyombongkan diri. Kupikir dia adalah kuda hitam. Dia cukup sombong. Mustahil. Di kehidupan sebelumnya, aku jelas-jelas masuk final. Pasti ada seseorang yang ikut campur. Apakah kamu melakukan ini? Yiping, apa kamu punya hati nurani? Kamu menyebabkan aku terpisah dari orang tua kandungku. Orang tua, bukankah itu sudah cukup setelah bertahun-tahun? Sekarang kamu menghalangi karirku lagi. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Urusanmu sama sekali tidak layak untuk kuperhatikan. Dulu kamu mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasiku. Secara pribadi menangani segalanya. Sekarang kamu memberitahuku, kamu tidak bisa diganggu denganku. Lalu, ikut saya. Untuk apa? Cukup. Karena kau tidak berhasil masuk ke final. Sekarang kau bisa membawa keluargamu dan pergi. Baiklah. Yiping. Kamu bersekongkol dengan Xiao Wen sejak awal untuk menghalangi jalanku, bukan? Lucunya kamu. Kau yang lucu. Ye Yutong. Kau bodoh. Sombong. Dan tidak tahu luasnya alam semesta. Tamparan ini adalah untuk membuatmu lebih sadar. The film was translated Berani-beraninya and kamu mengutukku, narrated by Satpam. M Media. Lepaskan. Yiping, kamu akan mati dengan mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Dulu sekali. Aku mengasihanimu karena kesepian dan tak berdaya, dan membawamu ke sisiku. Mengajarimu membaca dan menulis, membuka jalan dan merencanakan untukmu. Tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Lagi dan lagi. Menyakitiku. Itu yang harus kamu lakukan. Dasar pelaku perdagangan manusia. Jika aku seorang pedagang manusia, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan jiwa memberikan segalanya? Jadi itu artinya, ibu angkat ini adalah penyelamat Nona Ye. Bukankah begitu? Wanita ini sungguh tidak berperasaan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pernahkah kamu melihat seorang pedagang manusia yang akan memberikan rumah yang mereka beli sepenuhnya kepada anak angkat mereka? Dulu sekali, aku mengasihanimu karena kesepian. Jadi aku memasukkan namamu di sertifikat properti. Sekarang, kamu ingin mengambil rumahku untuk mendukung orang tua vampirmu. Ye Yutong, kamu lebih buruk dari sampah. Ya Tuhan, begitulah tampaknya. Wanita ini terlalu tidak berperasaan. Itu menjijikan. Pergi dari sini bersama orang tuamu. Benar sekali. Pergi dari sini sekarang. Pergi, pergi, pergi. Pergi apa kau tidak pergi? Apa kau ingin aku mencari seseorang untuk mengusirmu? Kamu. Kalian. Tunggu saja. Keluar. Ayo pergi, ayo pergi. Yiping, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau benar-benar pembawa sial. Kau beritahu aku sejak aku mengenalmu. Apakah ada hal baik yang terjadi? Kau beritahu aku. Jutaan yang sudah di depan mata, bukankah begitu? Hilang begitu saja. Hilang. Apa gunanya kamu bagiku? Ayah, ibu. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Tidak, jika kami tidak menyalahkanmu. Lalu siapa yang harus kami salahkan? Kamulah yang memberitahu para berandal itu bahwa kita harus membayar kembali 200.000 bulan depan. Maka kita tidak perlu hidup begitu sengsara. Bukannya aku yang berutang uang. Kenapa kamu? Kau tidak berguna. Ayah, jika bukan karena aku hari itu
Yazu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh para preman itu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku jika kami tidak menyalahkanmu? Lalu siapa yang harus kami salahkan? Awalnya kami hanya berutang beberapa puluh ribu. Mungkin kami bisa meminjamnya dari mana-mana dan mengumpulkannya. Sekarang sudah 200 ribu. Menurutmu dari mana kami bisa mendapatkannya? 200 ribu ini. Kalau saja aku tahu dari awal bahwa kau pembawa sial, tidak berguna. Untuk apa aku membawamu kembali? The film was Baiklah. translated and narrated by M. Karena Media. kalian semua berpikir itu aku yang membebani kalian, maka aku akan pergi saja. Ayah, biarkan dia pergi. Siapa yang akan membayarku kembali? Bagaimana bisa aku melupakan ini? Biar ku beritahu. Apa si lumpuh Huang bisa menghasilkan? 300 ribu? Apa kau lupa selain si lumpuh Huang? Ada juga Li Guanggun, Xiangsan, Li Si, Wang Armazi. Ada banyak bujangan yang kekurangan istri. Kita tidak perlu khawatir soal menjual. Nah, dengarkan apa kata ibu. Ayahmu tahu dia juga salah. Kakakmu juga sudah memberinya pelajaran. Keluarga kita seharusnya bersama dalam harmoni dan kebahagiaan. Putri, kau juga tahu. Ayah hanya cemas sesaat. Hal sebesar ini terjadi. Aku juga tahu kau melakukannya demi kebaikan keluarga. Ayah seharusnya tidak memarahimu. Ayah salah. Ayah salah. Ayah, jangan pukul. Kalau begitu kau tidak marah pada ayah lagi. Ayah, ibu, kakak. Selama kita adalah keluarga, bisa bersatu kembali bersama. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Ya, Sebentar lagi aku akan pergi ke desa untuk berteriak. Cepat gadis sialan ini, jual saja. Silakan makan dulu. Aku tidak bisa makan. Kesehatanmu itu penting. Ayo pergi. Xiao Wen. Apakah aku benar-benar gagal seperti itu? Membesarkannya dengan sia-sia. Tak disangka dia menjadi seperti ini. Sepertinya aku ditakdirkan untuk menua sendirian. Kamu masih punya aku. Ketua, tanpa Anda. Tidak akan ada Xiao Wen hari ini. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu menua sendirian. Dalam hidupku, aku telah mengerahkan seluruh usahaku padanya. Tidak menghemat biaya, masa muda, dan energi. Tapi dia, kamu harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Nona Yutong, mungkin suatu hari nanti akan menyadari kesalahannya dan kembali dari jalan yang salah. Tidak mungkin memaafkannya lagi. Kalau begitu ada aku tidak akan membiarkanmu menua sendirian. Aku akan menjagamu di usia tuamu. kakak. Kamu bilang rumah kita tidak akan dibongkar. Mungkinkah itu benar-benar perbuatan Yeping? Kalau kau tidak bilang, aku pasti sudah lupa. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri hari itu, bahwa Xiao Wei membuat panggilan telepon untuk meminta tim konstruksi melewati keluarga Li kami. Carl, yaitu mungkinkah dia benar-benar semacam ketua? Sangat tidak mungkin. Yeping itu, bahkan kaos kakinya ada tambalan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang ketua? Ayah, ibu, jangan khawatir. Ketika aku punya uang di masa depan, aku pasti akan membiarkan kalian menjalani kehidupan yang baik. Setelah liburan aku akan menjual gadis sialanmu ini. Ibu, apa yang sedang kamu bicarakan? Tidak ada. Hanya berpikir bahwa, bukankah sebentar lagi hari kemerdekaan? Aku akan membuat beberapa lagi masakan kesukaanmu. Makan. The film was translated Ngomong-ngomong, and aku narrated tiba-tiba by teringat M. sesuatu. Media. Setiap hari kemerdekaan, perusahaan mereka akan berada di hotel-hotel mewah, mengadakan pertemuan bisnis. Di kehidupan sebelumnya, para tokoh bisnis itu, selama mereka mendengar nama saya, mereka sangat ingin berbicara dengan saya tentang kerjasama. Tidak bisa mengusir mereka. Benarkah? Kau menyombongkan diri lagi. Sama sekali tidak. Ibu, ketika aku membawa investasi,
dan bergabung dengan Blaney Corp. Dan membawa Yao Zhu serta beri dia posisi manajer. Sebulan bisa membayar gaji 100.000. Bagus. Yao Zhu, ketika saatnya tiba, kamu harus mendengarkan kakakmu. Juga untuk keluarga Li kita, membawa kemuliaan bagi leluhurmu. Makan. Makan lagi. Luar biasa. Mengesankan, kan? Apa kamu buta? Maaf. Tapi sepertinya kau menabrakku. Kalau kau tidak bilang begitu, aku akan berpikir kau juga seorang pelayan. Pakaianku ini, harganya beberapa ratus. Tidak seperti barang murahmu. Tuan, gaunku ini dibuat khusus oleh perusahaan. Harganya beberapa ribu. Dan kamu berani membalas? Baiklah, ini tempat umum. Ada apa dengan semua tarik-menarik ini? Taruh. Tapi, kakak, apa yang harus kulakukan jika setelanku rusak? Apa yang harus dilakukan? Inilah yang ibu kita habiskan. Begitu banyak uang untuk... Baiklah, hentikan. Kamu duluan. Keluar. Yutong, apa yang dia lakukan di sini? Ini adalah jamuan makan malam bisnis, mitra internal, perjamuan bisnis Blaney Corp. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Di kehidupan sebelumnya, aku secara khusus meminta seorang teman lama untuk mendukung Yutong dan menarik banyak proyek investasi untuknya. Aku khawatir dia mengingat ini. Itu sebabnya dia datang. Kehidupan lampau. Cheng tua. Liu tua. Perjamuan malam ini. Putriku ya Yutong, aku harus merepotkan kalian semua untuk memberinya dukungan. Ketua Ye, Anda terlalu baik. Bisa membantu Anda. Suatu kehormatan bagi kami. Ya, kami semua. Mengikuti arahan Anda. Bisa membantu Anda. Saya tidak tahu betapa bahagianya kami. Ketua, apa Anda ingin saya mencari seseorang untuk menendang mereka keluar? Mari kita lihat dulu. Lihat apa yang ingin dia lakukan. Yao Zhu, kita di sini untuk mendapatkan investasi. Bukan untuk berdebat. Kang, setelan ini rusak. Aku merasa tidak enak. Berapa banyak uang yang ibu habiskan untuk membelinya? Baiklah, ketika aku menghasilkan banyak uang di masa depan, aku akan membelikanmu beberapa yang lebih bagus. Jadilah anak baik. Yao Zhu, berkelilinglah sendiri sebentar. Jangan membuat masalah. Berkeliaran sendirian. Kemana aku harus berkeliaran? Jangan membuat masalah. Tuan Liu. Halo, saya Liu Tong. Liu Tong. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Liu Tua, pernahkah kau mendengar tentangnya? Semua orang yang bisa menghadiri perjamuan hari ini The film pasti was seseorang yang translated penting. and Liu Tong narrated by ini. M-Media. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentangnya. Tunggu sebentar. Berani sekali kau. Tuan Chen, begini. Ini proposal proyek saya. Silakan dilihat, pasti akan menarik. Untuk proyek saya, kehidupan sebelumnya. Kalian melihat proposal proyek saya, tapi mereka semua berebut untuk berinvestasi pada saya. Dari mana ini? Kampungan berasal. Beraninya dia mencoba meminta investasi di sebuah acara perjamuan bisnis. Blaney Corp. Ini sama sekali tidak pantas. Kenapa? Anda bahkan tidak membukanya untuk dilihat. Ini adalah pertemuan bisnis kelas atas. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ingat dari sini. Sekumpulan orang yang menilai orang lain dari penampilan. Halo semuanya, saya Liu Tong. Proyek-proyek di tangan Anda. Saya kira semua orang sudah melihatnya. Jika Anda tertarik, silakan hubungi saya sesegera mungkin. Tapi, saya tidak akan menunggu melewati tenggat waktu. Proposal proyek ini, aku dan adikku mengerjakannya bersama. Aku menasihati kalian semua. Sebaiknya kalian masuk akal. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Omong kosong apa ini? Berani-beraninya kau menunjukkan kami sampah semacam ini. Apa kau sudah gila? Tepat sekali. Lebih buruk dari kotoran? Bagaimana kau bisa punya keberanian untuk menunjukkannya kepada Tuan Cheng dan Tuan Liu? Mereka pasti sudah gila. Ini benar-benar lelukon. Dua orang tak dikenal. Enyah dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Keamanan. Pukuli dia. Hentikan, jangan berkelahi. Baiklah.
Apa yang terjadi? Jelas di kehidupan sebelumnya, mereka memohon untuk berinvestasi pada saya. Hanya dengan mendengar nama saya. Di kehidupan ini, apa sebenarnya yang terjadi? Perjamuan besar ini hancur oleh mereka berdua yang membuatnya berantakan. Buang mereka. Direktur Zhou ada di sini. Direktur Xiao. Kau menguntitku lagi. Tidak bisakah kau berhenti? Mata, yang mana dari kalian yang melihat? Aku menguntitmu. Kau masih tidak mau mengakunya. Yiping, tidakkah kau punya rasa malu? Semua orang ini. Kau menginstruksikan mereka, bukan? Kau benar-benar menggunakan segala cara untuk berurusan denganku, menyebarkan segala macam fitnah tentang reputasiku di luar. Apakah kau manusia? Diam, orang yang tidak tahu berterima kasih. Hak apa yang kau miliki untuk menuduh orang lain? Meminta investasi dengan kesombongan seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir kau ini tokoh utama teratai putih dalam novel Presiden Direktur? Aku benci teratai putih. Aku rasa dia adalah lotus hitam. Kakak, haruskah kita pulang saja? Apa yang kau takutkan? Begitu aku mengungkap warna asli Yiping, orang-orang ini pada akhirnya akan berdiri di pihakku. Jadi, namamu Li Yuton. Kak, tutup mulutmu yang bau itu sekarang. Mulutmu bau seperti jamban. Dan, cepat bawa adik kecilmu dan pergi dari sini. Kenapa? Mengapa orang udik ini bisa tinggal di sini, sementara aku seorang anak ajaib bisnis masa depan, harus diusir olehmu? Orang udik, kurasa kaulah orang udik itu. Apa kau tahu siapa dia ini? Kau benar-benar buta. Tujuan kunjungan saya kali ini bukan hanya untuk menarik investasi. Kakak, lalu apa yang kita lakukan di sini? Adik kecil, kau tidak tahu ini, tapi perjamuan malam ini direncanakan oleh ketua Blaney Corp, direncanakan. Dan wanita itu adalah donatur terpenting dalam hidupku. Mulai sekarang, akan tetap sama, meskipun aku tidak bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya. Ketua Blaney Corp, dia menyerahkan Corp itu kepadaku. Dia pasti telah ditaklukkan oleh bakatku. Selama aku melihatnya lagi di kehidupan ini, aku pasti akan menaklukkannya. Wanita ini sebenarnya mengenal ketua sebuah perusahaan internasional Blaney. Itu tidak mungkin benar, ketua sudah pensiun. Tapi konon, dia akan hadir malam ini. Mungkinkah Liu Tong ini diundang oleh ketua sebagai tamu istimewa? Jati kalian, terutama kalian berdua, sebaiknya bersikap sopan padaku. Kalau tidak, tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Bukankah ketuanya? Mana Yeping? Sebenarnya apa latar belakang Li Yuton? Bukankah kak? Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu apa pertanyaanmu. Liu Tong ini memang putri angkatku. Tapi sekarang, aku tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Yiping, apa yang kau pura-purakan? Serigala berekor besar. Ketika yang asli, ketua tiba nanti, aku akan melihat bagaimana kau menjelaskannya. Sesuai dengan apa yang kau katakan, kau siap menyerahkan seluruh properti Nona Yeping. Dia properti, bukankah dia hanya memiliki rumah kecil Rayon? Aku sudah tidak sabar untuk memutuskan semua hubungan dengannya The sepenuhnya. film was Betapa bodohnya. translated and Kau narrated terus by mengatakan NBC. ketua adalah dermawanmu, tapi kau tidak tahu bahwa ketua yang sebenarnya berdiri tepat di depanmu. Apa? Ketua ada di sini. Kau memfitnah Nona Yeping dan bahkan mengaku sebagai ketua dan pewaris Blaney International Corp. Betapa konyolnya. Memangnya itu urusanmu? Aku Liu Tong, kau benar-benar bodoh tanpa harapan. Sungguh sia-sia usaha ketua untukmu. Xiao Wen, kau benar-benar anjing yang baik. Hendak menjilat wanita tua seperti itu? Apa kau punya semacam fetish khusus? Diam. Keluar sini. Atas dasar apa? Atas dasar apa kau bisa tinggal di sini? Atas dasar apa aku harus keluar? bukan siapa-siapa. Kau tidak benar-benar berpikir kau semacam seorang jenius bisnis, Kak. Aku menyarankanmu, kau harus pergi ke dokter. Mungkin, jika kau mengetahuinya sejak dini, itu bisa diobati. Kalian ini sekelompok idiot. Saya adalah penerus jabatan ketua Blaney International Corp. Kalian beberapa orang, tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Direktur Yi, saya sarankan kau cepat mencari seseorang untuk menendang kedua orang gila ini keluar. Ini terlalu sial. Dia benar-benar ketua. Kau adalah ketua. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Nona Yutong, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu Anda telah memasuki final? Mustahil.
Xiao Wen, keluarkan pemberitahuan. Renovasi kota tua akan melewati keluarga Li dan direncanakan ulang. Ya, Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau mencoba meminta investasi di Blandi International Corp. Gala bisnis. Ini sama sekali tidak pantas. mustahil. Sama sekali mustahil. Mustahil, mustahil. The film was Sama sekali mustahil. translated and narrated Jadi by Liu N Tong. Media. Hanya berakting di sini hari ini. Jadi semua ini adalah ulahmu. Kau yang mengaturnya. Kompetisi pemuda. Pembongkaran rumah. Menggalang investasi. Setiap hal ini. Sengaja kau hancurkan. Sengaja menghalangiku untuk berhasil. Ini semua karenamu. Kau terlalu percaya diri. Ketua tidak repot-repot untuk menjegalmu. Kau bicara omong kosong. Ini karena kau. Jika kau tidak punya apapun untuk disembunyikan, mengapa kau tidak memberitahuku identitasmu lebih awal? Karena aku ingin melindungimu. Kamu masih muda saat itu. Kehidupan lampau. Ketua, menurut penyelidikan detektif swasta, kecelakaan mobilmu kali ini bukanlah sebuah kecelakaan. Lalu, karena apa? Itu adalah keluarga Ross. Mereka telah lama menginginkan kerajaan bisnis luar negerimu. Jadi, mereka ingin menggunakan keselamatan nona muda untuk mengancammu. Ketua, anak ini bukanlah anak kandungmu. Kenapa kita tidak mengirimnya saja ke panti asuhan? Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saat aku sembuh, aku akan membawanya ke pengasingan. Sampai dia tumbuh dengan selamat. Ketika saat itu tiba, aku akan menyerahkan Corp padanya. Ya, Dulu, aku melakukan semua ini untukmu. Aku hanya ingin bersamamu saat kamu tumbuh dengan selamat dan memberimu semua asetku. Tapi sepertinya sekarang, itu sudah tidak mungkin. Liu Tong, jalan yang kamu pilih, kamu harus menyelesaikannya bahkan jika kamu menangis. Kau bicara omong kosong ini karena dia. Ini karena kau. apa yang terjadi? Wanita ini gila. Aneh kalau tidak jati gila dalam situasi itu, ibu angkat yang memutuskan hubungan adalah ketua Blaney Corp. Itu kerugian besar. Ya, jika dia bisa berbakti kepada Nona Ye, mengapa kita mempermalukan diri sendiri? Kami pasti juga akan melakukannya, pergi menjilatnya. Ya Tuhan, jauhi wanita gila itu. Ini semua karenamu kau menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Seseorang, buang wanita gila ini keluar. Ya, keluar. Ibu dan ayah, kamu tidak tahu. Kakakku di perjamuan ini benar-benar memalukan. Membuat dirinya benar-benar bodoh. Liao Zhu, apa maksudmu? Mengapa kau pergi sendiri? Apa maksudku? Jika bukan karena kamu tidak tahu Gunung Tai, bagaimana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Lihat dirimu. Kau benar-benar tidak berguna selain menjadi penghalang. Kau dan ibu angkatmu sudah begitu lama. Kau bahkan belum mengetahui identitasnya. Kau telah membuat seluruh keluarga kami menderita bersamamu The film begitu was lama. translated Tepat sekali. and Jika narrated kau by tetap N bersama. Media. Yeping itu. Kita bisa dengan benar menopang keluarga kita. Apa kau menyalahkanku? Jika kita tidak menyalahkanmu, lalu siapa yang harus kita salahkan? Lihat semua masalah yang kamu sebabkan. Pertama rumah, lalu pergi ke perjamuan bisnis untuk menarik investasi. Jika bukan karena operasi Anda, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seperti ini? Besok kau pergi mencari Yeping itu. Kau minta maaf padanya. Katakan saja bahwa semua yang sebelumnya adalah kesalahanmu. Bukankah itu akan menjadi akhir dari semuanya? Aku tidak bisa minta maaf pada Yiping. Dasar anak nakal. Jika bukan karena dia masih memiliki beberapa kegunaan, aku ingin menguliti dia hidup-hidup. Jangan marah. Apa? Orang tua? Liao Zhu, keluar kau dari sini. Silakan masuk, bos. 200.000. Bayar uangnya. Kakak laki-laki,
Mungkinkah Anda memberi kami lebih banyak waktu? Kau pergi lakukan urusanmu. Bosku sudah memberimu waktu. Cepat dapatkan uangnya, atau kami akan mengambil nyawamu hari ini. Kami pasti akan membayar kembali uangnya. Benar. Apa masalah utamanya di sini? Masalah utamanya adalah kami tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Apa kau mempermainkanku? Pukuli dia. Aku mohon, jangan pukul dia. Jangan pukul aku. Aku mohon, jangan pukul dia. Begitu kita mengumpulkan uangnya, kami akan segera mengirimkannya kepadamu. Aku mohon padamu. Kakak laki-laki. Aku mohon padamu, beri kami waktu. Persetan denganmu, pukuli mereka sampai mati. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Hentikan. Jangan pukul dia. Kau tidak boleh menyakiti adikku. Bosku dulu mempercayai omong kosongmu dan memberimu perpanjangan 1 bulan. Lalu sekarang apa? Apa kau punya uang? Tetap tidak mau. Tidak ada uang. Apa yang kau pura-purakan? Baiklah, bunuh dia. Kakak. Kakak, tenang. Dengarkan aku. Putriku. Ibu angkatnya adalah ketua Blandi International Corp. Meskipun kami tidak punya uang, ibu angkatnya punya banyak uang. Ya, ibu angkat putriku adalah ketua dari sebuah perusahaan yang terkenal secara internasional. Selama dia berbicara, kita pasti akan punya uang. Kita pasti akan punya uang untuk memberimu. Aku tidak akan berkata lebih banyak, saudara. Dalam beberapa hari, aku pribadi akan mengirimkannya kepadamu. Serahkan itu, akan kuberikan padamu. Satu kesempatan terakhir. Jika aku tidak melihat uang itu lagi, aku akan mengambil nyawa seluruh keluargamu. Apa kau dengar aku? Ayo pergi, saudara-saudara. Hati-hati. Hati-hati, bos. Putri, kau juga melihat situasinya. Jika kau tidak menemukan Yeping itu besar, semuanya berakhir. Pergi minta maaf padanya. Bukan apa-apa. Benar sekali, Yutong. Hanya demi adikmu. Pergilah ke ibu angkatmu. Aku tidak akan pergi ke Yiping. Jika uangnya habis, kita bisa mendapatkannya kembali dengan benar dan membayarnya kembali perlahan. Mengapa kita harus pergi ke Yiping? Bukankah kau bilang dia adalah seorang pedagang manusia? Ayah, ibu, Yaozu, maafkan aku. Aku akan mencari pekerjaan sekarang juga. Apa yang kau tunggu? Cepat ikut denganku. Umumkan di desa. Jual gadis mati ini dan pergi. Halo. Ini resume saya. Saya ingin melamar posisi direktur di perusahaan Anda. Saya harap Anda bisa. Liu Tong, kau harus mencoba tempat lain. Selanjutnya. Halo, ini resume saya. Kau boleh kembali sekarang. Mengapa? Aku bahkan belum memperkenalkan diri. Tidakkah kau tahu bahwa kau telah masuk daftar hitam oleh industri ini? Pergi sekarang. Jangan tunda wawancaraku. Tuan Wang ini adalah distributor hilir. Aku paling sering bekerja sama dengannya di masa lalu. Distributor hilir, tidak ada alasan aku tidak bisa menanganinya. Tuan Wang, silakan lihat. Ini resume saya. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Halo. Nona cantik mencari pekerjaan? Tukang cuci piring? Bayaran harian 100 sehari. Ingin tahu lebih lanjut? Tukang cuci piring. Ya, dapatkan informasi lebih lanjut. 100 yuan. Pelayan. Pesan. Baiklah. Halo, apa yang Anda butuhkan? Xiao Wen, beberapa hari terakhir ini,
Kamu benar-benar bekerja keras. Sejak aku kembali ke court, kamu telah membantuku bekerja banyak lembur. Ketua, inilah yang harus kulakukan. The Xiao film was Wen, mulai translated sekarang secara and pribadi, narrated panggil by saja aku Emilia. Bibi. Ketua ini terdengar terlalu jauh. Ya, Bibi. Pelayan. Aku segera datang. Silakan gunakan ini dulu. Halo. Liu Tong. Yiping. Mengapa kau ada di mana-mana? Apa kau sengaja ke sini untuk mempermainkanku? Liu Tong, aku tidak punya waktu untuk mengolok-olokmu. Aku hanya ingin makan dengan tenang. Fakta bahwa aku menjadi seperti ini hari ini adalah berkatmu. Dan kau punya keberanian untuk datang ke tempat aku bekerja untuk makan. Kau jelas-jelas menargetkanku. Liu Tong, jangan membuat masalah. Ketua memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak punya waktu untuk membuang kata-kata denganmu. Xiao Wen, kau hanyalah anjing peliharaan Yiping. Hak apa yang kau punya untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Liu Tong, diam saja. Kau dipanggil ke sini untuk menerima pesanan, bukan untuk menyebabkan masalah. Untuk Bibi Yi. Bibi Yi. Xiao Wen, apa kau mencoba untuk mengambil posisiku dan mewarisi warisannya? Betapa menjijikannya kau. Manajer, kemarilah sebentar. Aku benar-benar minta maaf pada kalian berdua. Ini adalah pekerja sementara yang baru kami pekerjakan. Aku akan menyuruhnya meminta maaf pada kalian sekarang juga. Minta maaf, kenapa aku harus melakukannya? Tentu saja tidak. Minta maaf pada mereka berdua. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu dengan siapa kau berurusan? Apa kau masih menginginkan pekerjaan ini? Aku benar-benar minta maaf. Hari ini pesanan untuk kalian berdua ini akan dibayar oleh pelayan ini. Kenapa aku harus melakukannya? Kenapa aku harus melakukannya? Membayar untuk mereka berdua. Dia yang pertama kali menguntitku. Liu Tong, aku pikir aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak pernah menguntitmu. Kali ini aku datang bukan untuk menertawakanmu. Aku tidak The sesantai film itu. was translated Yiping, orang lain and mungkin tidak narrated tahu. by Tapi apa kau Emilia. pikir aku masih tidak tahu? Kemanapun kau pergi sekarang, kau membawanya bersamamu. Bukankah itu hanya untuk menjadikannya penggantiku? Betapa konyolnya dirimu. Kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan berubah pikiran? Liu Tong, cukup dengan apa? Ini baru saja dimulai. Apa yang sedang kau lakukan? Yiping, biar ku beritahu. Sekarang aku bersama orang tua kandungku, dan aku sangat bahagia. Masa depanku akan 1000 kali 100.000 kali lebih bahagia daripada bersamamu. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Tahu? Bukankah kamu, ayah? Sudahkah kamu menghubungi itu, si lumpuh Huan? Uangnya jatuh tempo minggu depan. Bagaimana jika kita tidak punya uang? Anak bodoh. Kenapa terburu-buru? Kata si lumpuh Huang. Dia akan datang hari ini untuk melamar. Apa yang kau sibuk lakukan? Jangan khawatir. Ini dia, pergi buka pintunya. Pergi. Paman Huang. Semua orang sudah di sini. Huang tua, masuk, duduk. Huang tua ada di sini. Duduk. Huang tua. Kita semua kenalan lama. Benar, kan? Lihat, aku melihatmu dapat diandalkan. Itu sebabnya aku menjanjikan putriku untuk keluargamu. Benar, kan? Tentang harga pengantin. Harga pengantin ini memang cukup banyak. Putrimu. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Kau. Lihatlah. Jangan bergerak. Kakimu tidak nyaman. Aku akan membawanya padamu. Ini putriku. Cantik, bukan? Dia berpendidikan. Dia bahkan seorang mahasiswi. Memang tidak buruk. Tapi harga pengantin 300.000 ini. 200.000. Beri kami kata putus. Jadi, sepakat atau tidak? Bawa ke sini. 200.000. Apa kau sedang mengusir seorang pengemis? Benar sekali. Putri kami.
sangat cantik, dan berpendidikan. Pantas mendapatkan setidaknya beberapa ratus ribu dari keluarga manapun yang menikahinya. 300 ribu untuk keluargamu. Itu sudah merupakan tawaran yang bagus jika kau tidak ingin menikahkannya. Pintunya ada di sana. Jalan pelan-pelan gak ngantar. Pergi cepat. Kenapa kau jadi cemas? 300 ribu hanya 300 ribu. Ayah, ibu, The film was 300.000 translated apa? and narrated Bukan by M apa-apa. Media. benar sekali. Paman Huangmu datang berkunjung. Cepat sapa Paman Huang. Halo Paman Huang. Huang tua, ini putriku. Lumayan. Dia gadis yang baik. Dasar anak nakal. Selalu mengambil potongan terbesar. Demi harga pengantin. Aku akan membiarkanmu menikmati beberapa hari lagi. Baiklah. Dalam beberapa hari, aku akan menyiapkan uangnya untukmu. Aku akan pergi sekarang. Kakak, aku pergi. Baiklah, jalan pelan-pelan gak nganta. Aku masih ada urusan. Aku tidak akan mengantarmu keluar, Huang tua. Tidak perlu, tidak perlu. Ibu, ayah, The film was apa yang sedang translated kalian bicarakan and tadi? narrated Harga by pengantin M Media. 300 ribu. Putriku yang baik. Kau bahkan tidak tahu betapa ayahmu mengkhawatirkanmu. Ayahmu telah mengatur pernikahan yang baik untukmu. Apa? Hanya harga pengantin itu. 300 ribu. Apa? Kalian menjodohkanku tanpa berdiskusi denganku. Kalian sudah keterlaluan. Kenapa kau berteriak? Berapa umurmu sekarang? Cepat atau lambat kau akan menikah. Selain menikah dengan keluarga si lumpuh Huang, berarti kau akan menjalani kehidupan yang baik. Ibu, Itu benar. Jika kamu tidak menikah dengan keluarga mereka, lalu bagaimana? Orang tuamu akan mengumpulkan 300 ribu itu. apa maksudmu? Apa artinya? Maksudku adalah, kamu harus menikah dengan keluarga si lumpuh Huan, putra bodoh itu. Lalu, kita akan punya 300 ribu. Benar. Apa? Tidak. Aku tidak akan menikah. Ayah, aku tidak akan menikah. Apakah kau menikah atau tidak? Itu bukan urusanmu. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menikah. Ibu, Ibu. Liu Tong. halo. Ibu, mereka ingin menikahkan aku dengan si idiot desa. Aku tidak akan menikah. Ibu, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Baiklah, Ibu, aku ingin. Putri kami, kau menelepon siapa? Sini, biar ayah lihat. Jangan bicara. Ini, apa The yang film was terjadi? translated and Apa yang narrated sedang by M terjadi? Media. Ayah, aku mohon, jangan jual aku pada seorang bodoh. Baiklah, aku putri kandungmu. Ayah, aku mohon. Ayah, Kalau begitu, kau tidak percaya padaku? Benar kan? Kau tidak percaya padaku. Kenapa kau meneleponnya? Kau cepat didik dia. putri, Ibu, apakah ayah menyakitimu? Biar Ibu lihat. Semuanya merah. Ibu, kau memukulku. Justru itu yang kupukul. Sejak kau kembali, keluarga Li kami belum pernah mengalami hal baik. Beberapa juta biaya pembongkaran, semuanya hilang. Adikmu hampir saja dibacok sampai mati cepat. Pakai ini. Cepat. Tunggu dengan patuh. Layani itu. Bodoh dengan baik hari ini. Dengarkan ibumu. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Jika kau tidak mendengarkan lagi, kau akan dipukul lagi. Ayo pergi. Tunggu.
Jadilah baik. Ibu? Di mana kau? Lepaskan aku tidak akan menikah. Kakak, pikirkan tentang hutang keluarga kita. Pengantin pria. Bersabarlah saja. Aku tidak bisa menahannya. Bersujud pada langit dan bumi. Terima kasih. Bangun-bangun, suami dan istri saling membungkuk. Upacara selesai. Li Qiang, apa yang keluargamu lakukan hari ini sangat baik, sangat baik. Aku katakan, Huang Tua, kita semua keluarga sekarang. Mertua, kenapa begitu sopan? Benar sekali. Li Qiang, 300.000, tidak kurang sepeser pun. The film was translated and narrated Kau by terlalu M baik. Media. Semua orang bersenang-senang. Beri dia ciuman, beri dia ciuman. Hentikan. Ibu, selamatkan aku. Kau siapa? Urus urusanmu sendiri. Nah, sini. Ini hari pernikahan mereka. Kenapa kau membuat masalah? Pengantinnya sedang melahirkan. Keluar, jangan sentuh aku. Kau, Tidak ada yang bisa membawanya pergi hari ini. siapa kau? Ini yang sudah kuhabiskan banyak uang. Atas dasar apa kau menghentikanku? Tepat sekali. Orang-orang sudah mengeluarkan uang. Ini pernikahan mereka. Apa kau mencoba membuat masalah? Berapa banyak uang yang kamu habiskan? Aku akan membayar 2 kali lipat. Sisanya, anggap saja sebagai kompensasi. Kau mampu? Aku menghabiskan 300.000 untuknya. Tepat sekali. Apa kau punya uang sebanyak itu? Pergi sana, cari tempat dingin. Tidak apa-apa, Nang. Ini cek senilai 600.000. Kamu bisa, ambil saja sekarang. Ke bank dan cairkan. Kalau sampai ku tahu, saat aku sampai di ban, bahwa kau sudah berbohong padaku, aku benci. Awas kau, bocah kecil. Nak, ayo pergi. Untuk mendapatkan istri, ayah akan mencarikanmu yang lebih baik. Ayo pergi, cari istri. Aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Cari istri, awas kau. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu, bisakah kau memaafkanku? Ibu, apakah kau bersedia memaafkanku? Haruskah aku memaafkanmu? Kupikir kau datang untuk menyelamatkanku. Bahwa kau sudah memaafkanku. Ini yang terakhir kalinya. Liu Tong, ini yang terakhir kalinya. Aku akan berlembut hati padamu. Kenapa? Katakan padaku kenapa. Apakah karena Xiao Wen, aku hanya tertipu oleh orang tuaku sendiri? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku kejam. Bisakah lebih kejam daripada kau membunuhku? Kau dasar tidak tahu berterima kasih, pembunuh ibunya. Kau akan disambar, petir. Surga akan menghukummu. Ibu, aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan terakhir. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? The film was Aku benar-benar translated and Liu narrated Tong, by M Media. kembali. Berbaikan dengan orang tua kandungmu. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak. Ibu. Ibu. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku.
Aku mohon padamu, berhenti berkelahi. Bukankah aku sudah mengembalikan uangnya padamu? Kenapa kau masih memukul anakku? Ya, Kal. Bukankah aku sudah mengembalikan 300.000 padamu? Biarkan anakku membawanya padamu. Di mana uangnya? Kalau begitu, kau harus bertanya pada anakmu yang baik itu. Di mana uangnya? Katakan sesuatu. Di mana uangnya? Aku hanya merasa gatal. Aku sudah membawa ini begitu lama. Kupikir, saatnya untuk membalikan keadaan. Akibatnya, apa kau tahu bahwa itu semua adalah uang ayahmu? Ibu angkat adikmu memberi 300.000. Benar. Jual adikmu. Memberi lagi 300.000. Menjumlahkan hingga 600.000. Ya Yutong. Jika mereka benar-benar ingin mengenalimu, mengapa mereka meminta uang padaku? Untuk memutuskan hubungan. Apa kau punya otak? Seharusnya aku membuang kau dan adikmu yang tidak berguna itu ke tempat sampah. Buang aku. Seharusnya kau membuangku sejak lama. Mungkin kalau begitu, aku akan bertemu ibu angkat ketua. Itu akan menjadi aku. Aku tidak akan sebodoh Yuton melepaskan menjadi putri ketua untuk kembali dan menjadi batu loncatanmu. Jadi batu loncatan. Berani kau melawan sekarang? Jati ibu menghentikanku dari mengakui mereka. Karena dia tahu bahwa mereka, dari awal hingga akhir, hanya menginginkan uang. Kal, beri kami beberapa hari lagi. Kami pasti akan membayar kembali uangnya. Baiklah, masih ingin memberimu waktu. Apa yang kau pura-purakan? Aku tahu. Aku tahu segalanya tentang keluargamu. Kau sudah menjual putrimu. Apa yang akan kau gunakan untuk mengumpulkan uang? Ada cara, Kak Maka. Dengarkan aku. Kita bisa menculiknya. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Ibu angkatnya itu adalah ketua Blandy Corp. Benar. Dia pasti akan lulus. Betul sekali, anak nakal itu sangat baik kepada kami, asalkan aku memberitahunya. Dia pasti akan memberi kita uang. Jika mereka benar-benar menginginkan untuk menemukanmu, sangat miskin hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan. Bagaimana mereka punya uang untuk berjudi, tenggelam dalam hutang? Pikirkan tentang dirimu sendiri. Saat kau tidak punya nilai bagi mereka, bagaimana keluarga ini memperlakukanmu? Jati dia sudah memperingatkanku sejak lama. Keluar. Giliranmu. Kakak laki-laki. Aku akan mencari adikku sekarang. Dia bisa membayar kembali uang ini untukku. Di kehidupan sebelumnya, Liao Zhu memberitahuku bahwa ibu dan ayah dipaksa mati oleh ibu angkat. Kakak. Orang tua kita dipaksa mati oleh Yepin. Di kehidupan sebelumnya, Liao Zhu dengan jelas mengatakan bahwa Yiping membunuh mereka. Kakak, orang tua kita ditipu oleh ibu angkat MU untuk meminjam pinjaman dengan bunga tinggi dan berutang lebih dari 2 juta oleh para penagih hutang itu. Dipaksa sampai tidak punya pilihan. Akhirnya dia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Mereka masih datang untuk menekanku sekarang. Kakak, aku juga terpaksa melakukan ini. Itulah mengapa aku datang untuk memohon padamu. Kakak, aku mohon padamu kamu harus menyelamatkanku. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku. Kakak laki-laki, kamu percaya padaku. Selama aku pergi ke kakakku untuk kembali dan... Mustahil. Mereka semua berbohong padaku. Ini salahku. Jika Yutong tidak mematikan lampu, ibu tidak akan meninggalkanmu. Saat kita membeli rumah baru di masa depan, aku akan menuliskan namamu di sana. Yutong tidak akan tunawisma. Ibu, Masa lalu yang hidup. aku mendapat juara pertama. Yutong memang yang terbaik. Mulai sekarang, pasti akan lebih lancar. Hebat. Ibu tidak mengganggumu, kan? Tidak. Hanya saja, proyek ini agak akurat. Tidak apa-apa, santai saja.
Kalian ini siapa? Kami adalah orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya. Di mana nyonya rumah itu? Ibu, siapa kakak ini? Nona Yiping mengalihkan rumah itu dengan harga murah kepada kami. Katanya dia sedang bersiap untuk pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Ayah, ayo pergi cepat. Kalau terlambat, kita tidak akan melihat pertunjukan di alun-alun. Baiklah. Kami ada urusan. Maaf. Ibu, apa kau benar-benar meninggalkanku? Xiao Wen, antar aku ke bandara. Lalu, apakah kamu akan kembali? Aku tidak akan kembali. Di masa depan, urusan Corp, semua kuserahkan padamu untuk menanganinya. 3 tahun lalu tanggal. Lihat betapa berantakannya rumah ini. Sungguh keadaan yang buruk. Cepat bereskan. Ibu, aku akan menyapu sementara kau muntah. Kapan aku bisa membersihkannya? Melahirkan anak pembawa sial. Kau masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Sudah cukup baik aku tidak mengusirmu. Anggap saja ini keberuntungan. Lihat betapa kotornya meja ini. Pemalas. Cepat pel lantai. Nona Xiao Wen, mulai hari ini tanggal resmi dipromosikan menjadi Ketua Blandi International Corp. Itulah kehidupan yang seharusnya menjadi milikku.